Shalom sahabat. Nah sekali kita boleh bersama kembali, bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, hidup terbaik kalau kita jalani hidup bersama. Hidup bersama yang baik itu adalah kalau hubungan kita baik-baik saja. Jadi ada dua kemungkinan dalam kebersamaan ini. Kebersamaan akan menjadi surga, akan menjadi wonderful, akan menjadi luar biasa kalau hubungan kita baik-baik saja. Tapi sebaliknya, kebersamaan akan menjadi neraka. Kalau hubungan kita gak beres, kalau hubungan kita terganggu, apalagi hubungan kita rusak. Orang lain menjadi neraka bagi kita. Saudaraku, hari ini kita akan belajar. Beradvent itu bagaimana sih? Beradvent berarti kita menjalani hidup dalam hubungan kebersamaan yang baik. Kita bisa saling menikmati antara yang satu dengan yang lain. Ayo kita dengarkan firman Tuhan. Firman hari ini dalam Minggu Advent yang kedua diambil dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dalam topik hidup suci dalam penantian hari Kristus. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, pada Minggu Advent kedua ini dinyalakan dua lilin. Minggu Advent pertama, lilin pertama kita sebut dengan lilin hope, lilin pengharapan. Kita mengharapkan Dia yang sudah datang dan yang akan datang kedua kalinya sebagai Raja Damai. Dan hari ini
Minggu Advent kedua, dinyalakan lilin kedua, yaitu lilin kasih, lilin cinta dan kesetiaan. Lilin menyalalah, lilin kasih dan lilin kesetiaan. Kasih sejati, kesetiaan yang paling setia itu adalah Yesus yang sudah datang dan yang akan datang kedua kali. Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak setia, tapi Allah selalu setia. Dia yang sudah datang dan yang akan datang kedua kalinya itu. Karena itu pada lilin Advent kedua sebagai lilin kasih, lilin kesetiaan ini, maka orang-orang yang beradvent artinya mempersiapkan diri, menyongsong Dia yang sudah datang dan yang akan datang untuk kedua kalinya itu. Apa saja yang kita lakukan? Kita mempersiapkan diri dengan membangun hubungan yang semakin baik dengan sesama, membangun persekutuan. Jadi orang yang beradvent itu adalah orang-orang yang menjadi perekat utama dari setiap persekutuan, dari setiap hubungan. Di mana ada orang beradvent, akan di sana terjadi persekutuan yang semakin hari semakin baik dan semakin baik. Saudaraku, karena itu kalau kita merayakan Advent, maka itu harus kelihatan dalam hubungan kita. Jadi sekali lagi, bukan hanya mempersiapkan pernak-pernik Natal, pernak-pernik Advent, hiasan-hiasan yang begitu bagus, itu boleh sih. Tapi yang paling utama adalah bagaimana saya bisa hadir menjadi perekat, perajut persekutuan yang semakin kokoh, yang semakin kuat dan selalu baik hari lepas hari. Karena itu, dalam masa Advent ini kita mempersiapkan diri dengan hadir menikmati orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi orang-orang terdekat kita, orang yang sekeliling kita setiap hari. Itu bisa tetangga, tapi yang paling utama keluarga ya. Menikmati istri kalau suami, suami kalau istri, menikmati anak-anak, menikmati orang tua, menikmati saudara-saudara, menikmati tetangga-tetangga, menikmati kawan sekantor dan sebagainya. Apakah kita menikmatinya? Kalau kita orang beradvent, jadi menyambut, mempersiapkan diri, menyongsong Dia dengan suci, itu berarti kita menikmati orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah sahabatmu, apakah saudaramu menjadi orang yang selalu menginspirasimu, menyenangkan hatimu, membahagiakanmu, atau justru menyusahkanmu? Atau apakah kita menyenangkan orang atau justru kita menyusahkan mereka? Apakah kehadiran mereka membangkitkan semangatnya atau justru mematikan semangatnya? Saudaraku, hari ini kita akan belajar 4 hal apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa menikmati orang lain dalam hidup kita, sehingga dengan demikian kita bisa hidup suci dalam menantikan hari Kristus, atau hidup suci beradvent atau beradvent dengan hidup suci. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan belajar dari perikop kita tadi. Yang pertama, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukurlah atas kebaikan orang. Jadi selalu bersyukur atas kebaikan orang. Apakah kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas kebaikan-kebaikan kita bisa nikmati? Apa yang hal terbaik yang kita ingat dalam hidup ini? Jadi ingat hal-hal yang baik tentang orang lain. Ingat hal-hal positif dalam diri orang lain. Ada banyak hal-hal buruk, ada banyak hal-hal negatif. Tapi orang yang beradvent selalu berusaha mengingat hal-hal yang baik, mengingat hal-hal yang positif. Jadi kuncinya, remember the best, forget the rest. Jadi ingat yang terbaik, lupakan yang lainnya.
Itu cara pertama kita bisa menikmati orang lain dalam hidup kita. Kalau kita hanya ingat kekurangan, kita hanya ingat kesalahan, hanya ingat kealpaannya, hidup kita ini akan menjadi hidup yang sengsara. Kita tidak bisa menikmati hidup. Tapi sekecil apapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, itu bisa istri, bisa anak-anak, itu bisa saudara, bisa keluarga, bisa tetangga, bisa kawan sekantor, bisa teman sejawat atau siapa saja. Ingat dan bersyukurlah untuk hal-hal yang baik. Sering ini, tetangga saya baik, tapi anak saya sih baik, tapi dia itu baik, tapi. Jadi kalau kita akui kebaikannya, tapi yang paling mengingat, yang menguasai hati kita bukan kebaikannya, tapi ininya. Jadi apa? Kekurangannya. Jadi orang yang beradven tahu ada kekurangan, tapi yang memenuhi hatinya adalah kebaikan. Dia bersyukur untuk setiap kebaikan. Itu beradven dengan hidup suci. Kemudian hargai kesetiaan orang-orang. Dalam ayat 5 dikatakan tadi, aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dalam berita Injil dari pertama sampai sekarang ini. Jadi terus dia setia, bukan angin-anginan ya. Jadi dia setia. Siapakah orang yang setia dalam hidupmu? Sahabat, kita tidak selalu sempurna, kita bisa salah. Jadi ketika kita berhasil, ketika kita sukses, sahabat-sahabat banyak. Tapi ketika kita gagal, kita melakukan kesalahan, kebanyakan orang telah melecehkan kita, meninggalkan kita, tapi dia tetap setia. Dia selalu menjadi sahabat terbaik kita. Siapakah orang seperti itu dalam hidupmu? Dalam masa Advent ini, ingat itu. Bersyukurlah orang-orang setia kepadamu. Ada banyak alasan untuk meninggalkan saya, tapi dia tidak meninggalkan saya. Orang lain sudah meninggalkannya. Orang yang selama ini saya anggap sahabat baik, tapi ketika ada kesalahan, ada kekurangan, dia langsung pergi tinggalkan. Dianggap musuh, nggak dikenal lagi. Tapi sahabat ini, dia memang tidak melakukan hal-hal besar dalam hidup, tapi meski orang yang sahabatnya punya kekurangan, punya kesalahan, orang lain meninggalkannya, dan dia punya alasan untuk meninggalkannya, tapi dia tetap setia. Itu Advent. Ingatlah, bersyukurlah untuk itu. Bersyukur untuk kebaikan, bersyukur untuk orang-orang yang setia. Jadi nikmati hidup. Bagaimana kita bisa menikmati hidup? Fokus pada kebaikan, bukan kepada kelemahan. Jadi kalau kita fokus kepada kebaikan, hidup ini menjadi wonderful. Tapi kalau kita ingat setiap ada kekurangan, ada kelemahan, hidup ini menjadi sengsara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menikmati hidup sebagai bagian dari Advent, menikmati orang-orang yang ada di sekitar kita, praktekkan doa positif. Dalam ayat 4 tadi, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Dan ayat 9, 10, 11, dan inilah doaku. Jadi praktekkan doa positif. Seperti apa sih doa positif itu? Cara terbaik untuk mengubah hubungan dari yang buruk menjadi baik adalah bersyukur kepada Tuhan dalam doa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu cara terbaik untuk mengubah hubungan yang buruk menjadi hubungan yang baik. Ada dua kegunaannya kalau kita mendoakan orang, bersyukur dalam doa kepada Tuhan, mendoakan orang. Yang pertama itu mengubah saya sendiri. Kalau saya bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang, itu mengubah saya. Dan yang kedua itu mengubah orang yang saya doakan. Jadi mengubah orang yang saya doakan. Kalau nasihat, anjuran, dorongan mungkin tidak diabaikan, tapi doa, tidak ada orang yang bisa menolak doa kita. Kalau nasihat kita bisa ditolak, tidak diterima. Tapi doa kita kepada Tuhan tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi ada 4 doa positif yang bisa kita praktekkan agar hubungan kita menjadi hubungan yang bisa kita nikmati dengan orang-orang yang sekitar kita. Yang pertama,
berdoalah agar mereka bertumbuh dalam kasih. Jadi aku berdoa untukmu supaya kamu, supaya sahabat, supaya semua orang yang mendengarkan renungan ini bertumbuh dalam kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, aku berdoa agar kamu mampu membuat keputusan yang bijak. Jadi hidup ini kebanyakan bukan karena masalah eksternal kita, tapi kebanyakan karena keputusan kita yang salah. Keputusan kita yang salah. Keputusan kita tidak bijak. Jadi aku berdoa supaya siapapun di antara kita, saya dan sahabat-sahabat, mampu mengambil keputusan yang bijak. Itu cara beradven yang luar biasa. Bukan hanya mengingatkan, tapi berdoa supaya siapapun di antara kita mampu mengambil keputusan yang bijak. Dan yang ketiga, aku berdoa supaya setiap kita melakukan hal-hal yang benar. Jadi bukan hanya mengambil keputusan yang bijak, tapi melakukan hal-hal yang benar. Dan persoalan terbanyak, keputusan telah diambil, tapi keputusan hanya keputusan, tapi tindakan tidak ada. Dan pernah ada di pemerintahan juga begitu. Kalau keputusannya sih keren-keren banget, tapi keputusannya nothing. Jadi mampu mengambil melakukan hal-hal yang bijak, melakukan hal-hal yang benar, supaya kamu suci dan tidak bercela. Dan yang keempat, kita berdoa supaya hidup kita, hidup sahabat, hidup semua kita yang mendengarkan firman ini, hidup untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi apapun yang kita lakukan, saya berdoa supaya semua yang kita lakukan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk dan demi kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau itu kita lakukan, bersyukur untuk orang-orang di sekitar kita, berterima kasih untuk orang-orang yang setia, lalu mempraktekkan doa positif, maka kita bisa menikmati orang-orang yang ada bersama dengan kita. Yang ketiga, bersabarlah dengan kemajuan orang. Jadi bersabar dengan kemajuan. Ya. Apa artinya itu? Ada orang yang sepertinya nggak move on, sepertinya begitu saja. Karena dia tidak bergerak seperti kita nggak sabar. Lambat banget sih, lelet banget. Gitu. Ada memang sih orang lelet, orang lambat. Tapi kita harus bersabar karena firman Tuhan dan berkata ayat 6, akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Jadi Kristus belum selesai dengan sahabat, dengan saudara, dengan saya. Kristus belum selesai dengan kita. Dia yang memulainya, dia akan meneruskannya. Belum selesai. Karena itu butuh kesabaran. Jadi orang yang beradven adalah orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Sabar ya. Tuhan belum selesai dengan saya. Bersabarlah. Jadi ingat ini. Saya, saudara juga bukan lagi yang dulu. Jadi yang saya sekarang ya, bukan yang dulu. 10 tahun yang lalu bukan, itu bukan saya. Dan saya yang sekarang bukan aku yang akan datang. Ingat ya. Jadi kita belum selesai loh, kita masih on the way, on the process. Aku yang dulu bukan aku sekarang, dan aku yang sekarang bukan aku yang akan datang. Aku terus bertumbuh dan berubah. Jadi kita masih terus dalam proses bertumbuh dan berubah, makin menjadi seperti Yesus. Jadi tidak ada orang yang sempurna ya. Kita sedang menuju kesempurnaan. Kesempurnaan kita seperti apa? Makin menjadi seperti Yesus. Tapi belum sampai di sana. Nanti kita bertemu muka dengan muka di Yesus, kita akan menjadi sempurna. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana kita bisa beradven, suci, menantikan kedatangan Dia, yaitu menikmati hubungan dengan orang-orang yang di sekitar kita, mengasihi orang dari hati. Ya.
Jadi mengasihi orang dari hati. Bersabar, berterima kasih untuk kesetiaannya, praktekkan doa positif, sabar, lalu kasihi, mengasihi dari hati. Jadi sering from the bottom of my heart. Tapi sering itu hanya di mulut. Kebanyakan orang mengasihi dari pikirannya. Jadi kalau itu istri, kalau itu anak-anak, kalau itu saudara, kalau itu tetangga, kalau itu rekan sejawatmu ada di pikiranmu, maka itu akan membuat kita mengganggu saraf kita, mengalami tertekan, melagi gelisah. Tapi kalau itu ada di dalam hati kita, Paulus berkata dari hatiku, ya, dan sudah sepatutnya sebab kamu ada di dalam hatiku, kata Paulus dalam ayat 7. Kamu ada di dalam hatiku, bukan di dalam pikiranku. Bagaimana itu mengasihi seperti Yesus? Ya. Jadi kalau dia ada di pikiran, itulah cenderung hanya melihat kesalahan, cenderung melihat kekurangan, cenderung hanya melihat masa lalu. Tapi orang yang mengasihi dari hati bukan kesalahannya. Dia adalah proses dia menjadi lebih baik, dan lebih baik. Dan proses perjalanan itu tidak selalu sama. Jadi aku sabar. Jadi tidak mengganggu hidup saya. Aku bisa menikmatinya. Ya, aku sabar kepadanya. Jadi kalau dia ada di hati. Jadi seperti Yesus mengasihi kita dari hatinya, bukan dari logika. Kalau logika tidak ada di antara kita yang pantas dikasihi. Tapi karena hatinya, dia rela mati untuk orang yang tidak pantas untuk dibela. Dia mau lahir di dunia, menderita menjadi yang termiskin di antara yang miskin, untuk orang-orang yang tidak pantas diperhatikan, yang hanya pantas dihukum. Tapi karena Allah mengasihi kita dari hati dia mau melakukan semuanya. Bukan mengganggunya, bukan menyusahkannya, tapi memberkati setiap kita. Sahabat, jadi persekutuan itu adalah gereja. Jadi bagaimana kita menikmati hubungan dalam gereja kita masing-masing, dimanapun gerejamu. Nikmati hubungan, bangun hubungan yang semakin baik, agar kita menjadi orang yang beradven dengan baik dan benar, dan siap menyongsong Dia yang sudah datang dan yang akan datang kedua kalinya. Selamat menikmati hidup bersama orang-orang yang Engkau kasihi dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah menyapa, meneguhkan kami, mempersiapkan kami beradven dengan baik dan benar, yaitu menikmati orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan, kami menikmati setiap orang dalam hubungan kami, istri, anak-anak, keluarga, tetangga-tetangga, sahabat, terutama Tuhan, saudara-saudara seiman dalam persekutuan gereja kami, agar di sana kami Tuhan bisa merasakan kebaikan, menikmati hidup yang luar biasa yang nanti akan disempurnakan di surga bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anakmu yang berdoa, bersyukur dan berserah dan beradven hanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom sahabat. Selamat beradven.